Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita memasuki bab yang ke-15 dari buku atau dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab memelihara perbuatan baik. Jadi di bab sebelumnya itu adalah anjuran untuk berbuat baik, kemudian banyak sarana untuk berbuat kebajikan. Di bab 15 ini memeliharanya. Jadi judul-judulnya itu saja oleh Imam Nawawi itu sudah dikirim ya, sudah sistematis gitu. Dari anjuran, kemudian sarana-sarananya, lalu berikutnya berbicara masalah menjaganya, memelihara perbuatan baik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Ayatnya dari Quran. Antar syarat dulu lidzikrillah. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Iya betul, kurang lidzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman al takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka khusyuk lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa-apa yang Allah turunkan dari al-haq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba, dan hendaklah mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab min qablu, sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, waktu dipanjangkan bagi mereka. Faqasat qulubuhum, tapi hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Alam yakni diungkapkan di sini adalah artinya apakah belum tiba waktunya. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan perilaku para sahabat ketika mereka terlalu banyak bergurau. Ini sebagian ahli mufasir ada yang mengatakan asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada sebagian dari sahabat yang terlalu banyak bergurau. Coba saya carikan tafsirnya ini.
Yaqulullahu ta'ala amma alil mu'minina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ay talina inda dzikri. Adapun sesungguhnya bagi orang-orang mukmin itu hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah. Maksudnya talinu, melunak atau kendor ketika zikir mengingat Allah. Wal mau'izah, demikian juga ketika mendengarkan tausiah atau nasihat, wasima'il Quran, dan mendengar Al-Quran. Fatabhamahu, lalu mereka memahaminya, wa tanqadu lahu, lalu mengikutinya, tunduk kepada Al-Quran itu, wa tasma'a lahu wa tuti'uhu, mendengarkannya dan mentaatinya. Qala Abdullah bin Mubarak haddatsana Shalih al-Murid an Qatadah an Ibnu Abbas annahu qala, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau pernah berkata, inna Allah astabata'a qulubal muhajirina fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzul Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istabata'a itu apa ya? Memberikan waktu tabo'a, lambat. Maksudnya ya tidak tergesa-gesa kepada hati orang-orang muhajir. Fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzul Quran, sehingga mereka bisa mendapatkannya, menikmatinya sampai awal dari sepertiga. Salah asyarata min nuzul Quran, 13 dari turunnya Al-Quran. Salah asyarata ini mungkin adalah 13 surat ya, yang turunnya Al-Quran. Lalu faqala alam ya'lul ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, al-ayat. Riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bin Muhammad bin Surah dari Husain al-Marwi an bin al-Bar bihi, dengan yang seperti itu pula mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini diturunkan terkait dengan hati orang-orang yang beriman. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan, maka baina Islam wa baina an aqadna Allahu bi hadhihi ayat, yakni ayat ini surat Al-Hadid ayat yang ke-16, illa arba'un sinin, kecuali dalam waktu 4 tahun. Jadi ada yang mengatakan Al-Quran turunnya itu di awal-awal itu memang enggak sebagaimana akhir-akhir. Bahkan pernah sampai Rasulullah itu sampai menunggu-nunggu juga cukup lama. Setelah turunnya wahyu yang pertama, untuk turun yang berikutnya, gugusan-gugusan berikut itu lama, agak lama. Sampai kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Baik, selanjutnya Allah berfirman pada ayat yang ke-27 dari surat yang sama yang dikutip oleh Imam Nawawi, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, diartikan kami susulkan. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan wa atainahu Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Wa ja'alna fil qulubil ladzina tabauhu, dan kami jadikan santun dan kasih sayang. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan, kami tanamkan, kami adakan di hati orang-orang yang mengikuti Isa itu ra'fah wa rahmah. Diartikan apa sih? Santun dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan
kedua, kemudian semacam kritikan atau budak. Warahbaniyah tadi kita jauhlah. Mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya. Maka benar alaihi, tidaklah kami mewajibkan kepada mereka untuk berbuat rahbaniyah seperti tadi itu, illa batigha'a ridwanillah. Tidaklah kami mewajibkannya kepada mereka, yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Jemaah diungkapkan di sini mengadakan rahbaniyah artinya menjadi perempuan dan membuat biara. Jadi hidup rahbaniyah model urban itu adalah gaya hidup dari kalangan Nasrani. Ada yang mengatakan bahwa rahbaniyah apa? Yaitu ya tidak menikah. Maka ini tidak sesuai dengan fitrah Allah menjadikan manusia. Sesuai dalam pandangan Islam, ya. Dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Di dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa orang yang mewajibkan sesuatu pada dirinya sendiri, maka ia harus melakukannya. Jadi termasuk di antaranya apa? Ya nazar. Jadi saya bukan sini ya. Di dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa orang yang mewajibkan sesuatu pada dirinya sendiri, maka ia harus melakukannya. Nazar itu kan aslinya nggak wajib, Pak. Sesuatu yang dinadarkan itu aslinya bukan suatu kewajiban. Contoh, misalnya ada orang yang berkata, kalau aku sembuh dari sakit, maka akan puasa Senin Kamis di bulan itu. Di bulan saya sembuh, saya seperti itu. Maka hakikatnya soal Senin Kamis bagi dia tidak wajib. Tapi ketika dia mengucapkan seperti itu tadi, jadi wajib. Kalau tidak dilaksanakan, harus dia membayar kalau sumpah, karena itu menjadi sumpah sendiri bagi dirinya. Satu grip dari itu pas yang bagus apa ya? Sekali lagi, di dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa orang yang mewajibkan sesuatu pada dirinya sendiri, maka ia harus melakukannya. Nah, ini oleh Imam An-Nawawi dikutip ayat ini dikaitkan dengan memelihara perbuatan baik. Yang sebenarnya dalam bab itu maksudnya itu hal-hal yang sifatnya nafilah sebenarnya. Hal-hal yang sifatnya nafilah. Maka seseorang ketika sudah melakukan nazar, ya, sudah melakukan nazar, hakikatnya sudah selesai itu kewajiban dia. Tetapi kalau dia akan melanjutkan atau akan melanjutkan yang sifatnya nafilah, itu baik. Contoh, sebelum-sebelumnya itu jarang infak. Begitu dia mendapatkan kenikmatan atau kerelaan misalnya kesembuhan atau berhasil dalam perkara tertentu, lalu dia sebelumnya ada nazar, begitu nazarnya sudah ditunaikan, ya sudah wajibnya gugur. Tapi kalau dia akan melanjutkan atau akan mendawamkan amal-amal kebajikan dari itu, asal. Tapi sifatnya bukan lagi wajib, sifatnya tatawwu atau nafilah. Tapi ini hal yang baik. Surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankafa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Nah, ini satu ungkapan bahwasanya ada orang di antara manusia ini ada orang-orang yang mengamalkan kebajikan, tapi setelah itu amal-amal kebajikannya itu dirusak sendiri.
Bukan memintal kain setelah jadi diurai lagi, memintal lagi setelah jadi diurai lagi. Ya kapan rampungnya? Atau dengan kata lain sia-sia aja perbuatan dia. Ini salah satu juga menjadi satu peringatan, jangan sampai kita ini merusak amal-amal kita sendiri. Dalam bahasan-bahasan sebelumnya, diantaranya terkait dengan faedah sholat, macam-macam kan sudah pernah kita bahas ya. Dia adalah seorang perempuan bodoh dari Mekah. Ia minta benang sepanjang hari, kemudian ia memulaikannya lagi. Al-Fazil berkata, maksudnya sesungguhnya perempuan ini tidak dapat menahan diri dari amal perbuatan. Jadi dia sudah beramal kebajikan, tapi kemudian amal-amal kebajikan itu dirusak dengan amal-amal keburukan yang lain. Jadi seolah-olah memintal kain setelah jadi diurai lagi, memintal kain setelah jadi diurai lagi, nggak dapat kebajikannya. Maka ini juga salah satu di antara peringatan kepada kita, waspada terhadap pembatal-pembatal amal. Contohnya berinfak tetapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu kan pembatal amal atau pembatal infak itu sendiri. Atau yang lainnya riya, pamer, amal yang kebajikan dia itu tidak dia niatkan dalam rangka mendapatkan ridha Allah, tapi dia mendapatkan pujian. Maka itu juga termasuk perusak amal. Ya, perusak amal. Selain memang ada amal-amal yang sifatnya apa? Merusak seluruh amal. Itu merusak keislaman, yaitu kesyirikan, syirik besar. Tapi kalau ini tadi sifatnya masih syirik kecil, itu hanya merusak amal itu sendiri. Kecuali Al-Fazil berkata, maksudnya sesungguhnya perempuan ini tidak dapat menahan diri dari amal perbuatan dan tidak pula ketika ia melakukan amal ia dapat menahan diri dari membatalkannya. Demikian pula orang yang membatalkan janjinya, tidak meninggalkannya dan tidak pula ketika janji ia dapat menepatinya. Jadi kalau misalnya berjanji untuk meninggalkan sesuatu perkara yang memang dilarang, kok ternyata dia langgar sendiri, atau kebalikannya berjanji untuk melakukan suatu amanah, sebuah perintah, kok ternyata tidak pernah dia laksanakan, maka itu namanya menyelisihi sumpah. Dan ini sumpah seperti ini juga termasuk hal-hal yang bisa menggugurkan atau merusak amal-amal kebajikan. Ayat ini berlaku umum untuk setiap orang yang membatalkan amal perbuatannya, di mana Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai ajal datang kepada kamu. Jadi waspada dari hal-hal yang bisa membatalkan amal itu ternyata bukan waktu yang sebentar, atau dengan kata lain bukan sesuatu yang mudah. Karena ungkapannya sampai apa? Sampai mana? Sampai ajal. Artinya tetaplah selamanya menyembah Rabbmu sehingga ajal menjemputmu, sehingga seseorang itu dikatakan istiqomah di atas jalan kebenaran. Jemaah, hadis yang diantaranya menguatkan masalah ini, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, wa kana ahabbuddin ilaihi maka wa ma sahibuhu alaihi. Aisyah meriwayatkan cara melaksanakan agama yang paling dicintai oleh Allah ialah ibadah yang dilakukan secara kontinu. Hadis ini juga disebutkan dalam kabar sebelumnya. Ini beberapa kutipan ayat yang disadur oleh Imam Nawawi terkait dengan bab yang ke-15 dengan judul memelihara perbuatan-perbuatan baik. Silakan, saya lanjutkan pada pembacaan hadis.
an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tertinggal membaca wiridnya di waktu malam atau sebagian dari wiridnya, kemudian ia membacanya antara waktu sholat fajar dan zuhur, maka dicatat baginya sebagaimana ia membacanya di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis riwayat Muslim 747, Abu Dawud 1313, Ibnu Majah 1393, Tirmidzi 561, Nasai juz 3 halaman 259. Jamaah rahmatullah, hadis ini mengingatkan dengan hadis yang lain. Jadi ada ungkapan begini, jika seseorang lupa, ini dosa biasa ya, lupa ya, tadi lupa atau mungkin nggak bangun, terbiasa sholat tahajud, sudah jadi rutin lah sholat tahajud. Suatu saat dia kebablasan, sehingga bangun-bangun tinggal bisa mikir itu pun satu rakaat. Lalu di pagi harinya dia melaksanakan sholat duha dengan niatan ingin tidak ketinggalan atau tidak luput kebaikan tahajud, maka dia mendapatkan pahala tahajud. Pun juga demikian pula duhanya dapat kebaikan. Dari sini pula yang pernah saya dengarkan dari yang lain, ini bukan fatwa yang langsung saya dengarkan dari untayan Syekh di, kalau Ustaz saya bebas gitu ya, tapi penjelasan dari Ustaz yang lain yang saya pernah dengarkan, barang siapa yang ke masjid mau sholat subuh, biasa dia bisa melaksanakan tahiyatul masjid dan sholat fajar. Lalu suatu saat dia nggak mendapatkan kesempatan sholat tahiyatul masjid, sehingga dia dibuat prioritas antara tahiyatul masjid dan sholat fajar, mana yang lebih didahulukan atau yang lebih dikedepankan adalah sholat sunnah fajar. Ketika memang dia sudah tidak mendapatkan waktu untuk sholat tahiyatul masjid, dia tinggalkan tahiyatul masjid, lalu dia laksanakan saja yang sholat sunnah fajar. Kalau nggak salah saya itu ya, itu memberikan satu penjelasan, moga-moga dia juga mendapatkan kebaikan tahiyatul masjid ini. Karena selama ini dia sudah terbiasa melaksanakan tahiyatul masjid, hanya saat itu dia tidak kebagian waktunya. Inilah salah satu jamaah Allah yang tersirat seseorang itu ketika terbiasa melakukan satu kebajikannya, suatu saat kok tidak, dan dia jujur dengan niatnya tadi itu, maka dia sudah dicatat melaksanakan amal-amal yang terlupa tadi itu, karena dia terbiasa. Luar biasa ya. Hadis yang diantaranya menunjukkan ini. Seorang lagi terjemahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tertinggal membaca wiridnya di malam hari, berarti misalnya sebelum tidur itu biasa dia wiridnya misalnya dia baca Al-Mulk misalnya, kemudian juga ayat kursi, kemudian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, rutin itu seperti itu dia lakukan misalnya. Suatu saat sekadar capek, pulang bepergian,
Wudhu mungkin juga nggak sempat, saya ngantuk langsung letak tidur. Lalu di pagi harinya dia melafalkan apa yang dia wiridkan sebelumnya tadi, yang biasa dia jadikan wirid di waktu malam, maka dia dicatat baginya sebagaimana membacanya di malam hari. Berarti tidak tertinggal. Ada satu ungkapan yang lagi, barang siapa ada suatu saat seorang sahabat pada subuh kok tiba-tiba dia sholat 2 rakaat. Sahabatnya kan berlila-lila, yang sahabatnya kan ada berlila-lila. Lalu hal ini ada yang melaporkan kepada Rasul atau Rasul menegur kepada bersangkutan. Apa jawaban orang itu? Aku tidak ingin kehilangan sholat pahala sholat fajar tadi, maka aku mengkodoknya pada subuh ini. Rasul hanya tertawa mengatakan jangan dia tidak, ya, atau melarang dia tidak, tapi Rasul hanya tertawa. Itu satu versi. Versi yang lain mengatakan Rasul mengatakannya apa? Tidak menolak yang amalnya tadi, tapi hanya mengatakan ya bisa jangan diulangi. Akhirnya para mufasir memberikan satu keterangan boleh, tapi tidak menjadi kebiasaan. Kita ambil sisi lainnya dari itu, dia terbiasa melakukan sholat fajar, tapi saat itu luput, maka dia juga masih mendapatkan kebajikan sunnah fajar itu walaupun berdasarkan pada sunnah. Ini salah satu di antara beberapa poin yang bisa diambil, dikuatkan dengan hadis-hadis ini tadi. Penjelasannya dalam buku ini jelas. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa setiap wirid, baik bacaan maupun perbuatan yang tertinggal dan tidak dilakukan oleh seseorang, maka Allah akan memberinya pahala yang sempurna ketika ia mengqadanya. Makanya ada istilah qadha sholat itu karena tadi itu, ya, di antaranya karena terlupa tadi itu atau tertinggal tadi itu. Ini tentunya bukan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan nggak ada istilah itu. Orang yang sengaja meninggalkan sholat zuhur kemarin, ya, sengaja meninggalkan sholat zuhur hari kemarin, maka hari ini nggak ada kewajiban dia untuk qadha. Yang dibolehkan untuk qadha sholat zuhur yang kemarin dia laksanakan jika dia lupa. Bukti atau pendukung bahwasanya tidak ada kewajiban qadha dalam sholat yang sebelumnya yang memang bukan yang ditinggalkan, bukan karena lupa, bukan karena tertidur, apa? Ibu-ibu itu atau perempuan itu kan tidak ada kewajiban untuk qadha sholat sepanjang dia haid. Kami tidak diperintahkan, kata Aisyah, kami tidak diperintahkan untuk qadha sholat, tapi kami diperintahkan untuk qadha sholat. Ini menjadi dalil sebenarnya tidak ada kewajiban qadha sholat yang ditinggalkan karena sengaja. Nggak ada. Termasuk juga tidak ada kewajiban mengqadha sholat yang dulu ditinggalkan ketika belum masuk Islam. Kalau kewajiban itu ya, subhanallah ya. Nah, kalau masuk Islamnya itu sudah usia 50, sementara sejak akhir balik Islam sudah ada dan dia belum masuk Islam. Akhir balik usia 15, berarti 35 tahun harus dia qadha itu sholat. Enggak ada kewajiban itu. Kewajiban qadha itu terhadap sholat apabila memang sholatnya itu tidak sengaja dia tinggalkan karena mungkin tertidur, karena mungkin lupa. Begitu ingat, kemarin aku belum sholat dulu. Begitu ingat, itu langsung sholat. Mengqadha dulu yang kemarin yang terlupa, atau lupanya karena tertidur.
sebelum zuhur saking capeknya kerja dia tertidur dengan harapan nanti bisa kira-kira jam berikutnya terbangun, ternyata bangun-bangun menjelang maghrib, sudah asarnya juga terlambat, atau bahkan bisa jadi bangun-bangun sudah waktu masuk maghrib. Yang seperti itu maka dia mendapatkan pengampunan, boleh dikodok sholat yang tertinggal dari zuhur dan asar yang tertinggal. Hadis yang kedua dalam masalah ini, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Di sini ungkapannya disamarkan ya. Apakah Rasul itu sebenarnya memang tidak ada fulan itu, tapi hanya menyebutkan fulan itu saja, atau memang sebenarnya ada, tetapi Rasul sengaja tidak menyebutkan nama. Ya Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia selalu melakukan qiyamul lail, kemudian ia tidak melakukannya lagi. Mutafaqun alaih. Bukhari nomor 1162, Muslim 1169. Di dalam hadis ini terdapat sunnah melakukan perbuatan baik yang telah dijadikan kebiasaan secara kontinu dan dimakruhkan menghentikan ibadah meskipun bukan ibadah wajib. Ini juga menjadi salah satu pembanding atau penyeimbang atau kontrol terhadap orang yang mungkin berlebihan di dalam melakukan ibadah. Sebagaimana ada seorang sahabat yang ibadah sunnahnya di waktu masih kuat itu betul-betul dilakukan dengan sangat ya, sehingga dia merasa menyesal ketika tuanya karena amalan yang dulu ketika muda dia lakukan itu dan dia diberi usia cukup panjang, maka ketika sudah sepuh dia terasa sangat berat sekali, sehingga dia mengucap, wahai sekalian dulu aku melakukannya sedang-sedang saja. Ternyata amalia sunnah yang melakukan sangat berlebihan itu juga tidak baik. Karena apa? Sisi lain, Rasul juga memakruhkan orang yang terbiasa melakukan amal sunnah lalu meninggalkannya. Maka lebih baik beramal yang sunnah itu yang sedang-sedang saja, tetapi bisa kita laksanakan dengan kontinu. Bahkan bisa jadi ketika Allah karuniakan kepada kita usia yang lanjut, di usia lanjut kita masih mampu untuk melaksanakan amal yang sunnah tadi, dibanding dia melakukan amal sunnah yang berlebihan, kemudian dia diberi usia cukup panjang, lalu dia meninggalkan. Walaupun bisa jadi ada juga yang masih mungkin punya satu pemikiran gini, ya emang kalau saya tua, kalau nggak serta. Tapi intinya amalnya kita juga tidak boleh berlebihan. Hadis terakhir terkait dengan masalah ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqat as-salatu min al-laili min waja'in awaihi shalla min an-nahari thintai asrata raka'atan. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW apabila tidak melakukan sholat malam, baik karena sakit ataupun lainnya, maka beliau melakukan sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Ya karena kalau di siang hari nggak ada sholat witir, maka genap 12. 12 itu ada yang mengatakan yaitu apa? Kalau Rasul tidak melaksanakan sholat malam, maka biasa beliau duhanya itu 8 rakaat.
Lalu sholat yang biasa beliau lakukan ketika biasa ketika sholat malam, maka 4 rakaat. Jadilah 8 dan 4 12. Wow, ini analisa saja ya. Karena dalam hadis hadis ataupun penjelasan juga tidak pernah ada penjelasan gitu. Tapi ini penjelasan berikutnya. Karena hadis yang lain mengatakan Rasulullah biasa melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat. Itu aja ya. Sisi lain ada yang mengatakan 8 rakaat itu dilaksanakan ketika malam harinya tidak ada sholat tahajud. 8 dilengkapi dengan 4 sehingga 12. Sholat tahajud Rasul biasanya 11 rakaat. Karena siang hari tidak ada witir, maka beliau mengenangkan menjadi 12. Wah, ini beberapa poin ya yang kemudian juga bisa kita ketik terkait dengan menjaga amal-amal kebajikan. Terkait dengan hadis yang saya bacakan terakhir tadi itu ada penjelasan di sini. Di dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya mengqadha sholat malam, demikian pula seluruh sholat sunnah. Mengqadhanya karena ada apa tadi ya? Perkara yang menghalanginya. Ya, karena ada perkara yang menghalanginya. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa tidur dan meninggalkan sholat witir atau ia lupa melakukannya, maka hendaklah ia melakukan sholat tersebut di pagi hari atau ketika ia teringat, dengan catatan biasa dia melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin ini para jamaah rahimahullah, kalau ada pertanyaan masih ada waktu kurang lebih 15 menit sampai jam 9:30. Kalau ada pertanyaan dulu, silakan Pak. Kalau kita biasa kurban tak, nah itu kita sudah rutin sejak berlatar terus ada halangan nggak bisa kurban, apakah itu juga termasuk yang tadi dibahas? Oh ya, dalam hadis semua. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa korban, kemudian ada suatu masalah tertentu sehingga setahun itu tidak bisa, maka bisa diqadha di tahun depan. Walaupun sebenarnya tidak diqadha pun juga tidak apa-apa, karena memang udhiyah itu ada syarat. Memang ya, kalau udhiyah syaratnya mampu gitu masalahnya. Sehingga kalaupun dia tidak mengqadhanya di tahun depannya, tidak mengqadha di tahun depannya, dan korban di tahun depannya itu dia dilaksanakan untuk tahun itu tidak kenapa. Atau mungkin pertanyaannya begini, saya ubah atau saya kembangkan, boleh tak mengqadha di bulan-bulan lain selain bulan Dzulhijjah? Nah, kalau yang ini tolak, saya nggak ngerti saya. Dan saya juga tidak berani menjawabnya. Karena udhiyah itu juga ada batasan waktu untuk udhiyah. Sementara sholat sunnah yang dia lakukan tadi itu adalah sifatnya adalah sholat sunnah yang apa namanya ya? Harian dan tidak sifatnya sanawi. Walaupun kalau memang ada yang memahami seperti itu, walau bisa jadi memang dibolehkan. Tapi masalahnya juga saya juga belum pernah mendapatkan penjelasan. Tapi kalau dikaitkan dengan yang tadi, walau bisa jadi dia boleh. Sebagaimana sholat malam tadi itu, Rasul kalau tertidur maka beliau di siang harinya melaksanakan sholat 12 rakaat. Dalam hadis Abu Dawud tadi itu yang disebutkan, barang siapa yang tidur dan meninggalkan sholat witir atau ia lupa melakukannya, maka adalah yang melakukan sholat tersebut di pagi hari. Sementara pagi hari kan belum witir, namanya juga belum witir, tapi langsung dua rakaat saja. Atau ketika ia telah ingat, maka ketika kita kaitkan dengan udhiyah tadi itu, dengan dasar ini tadi, ya, bisa sudah dipahami. Kalau memang dia suatu saat sudah ada kemampuan, maka dia berqadha.
Tapi ini terserah. Saya juga belum mendapatkan keterangan yang lain, ya. Karena memang ada hal yaitu ada kemampuan. Sementara amalia-amalia sunnah yang disebutkan tadi itu tidak terkait dengan syarat istiqamah, ya, tidak terkait dengan syarat istiqamah. Justru tertinggalnya karena bisa jadi kalau lupa atau tertidur. Rata-rata yang disebutkan begitu tadi. Itu Pak Ibu ya. Mungkin yang lain? Bukan Pak. Tidak ada kodok untuk sholat wajib bagi yang mungkin disengaja gitu ya. Kemudian tanyanya untuk yang meninggalkan untuk menebus dosa itu apakah cukup dengan istighfar atau dengan bagaimana? Tidak ada panduan khusus untuk tobat dari meninggalkan sholat wajib, kecuali yang tobat dan istighfar. Kalaulah dia akan banyak infak misalnya gitu Pak ya, sebenarnya nggak ada keterangan itu, kecuali mungkin dia hanya mengambil dari hadis, yaitu apa? Wa'at bi'is sayyi'ata wa hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Loh, tadi kan bukan perbuatan, iya. Wujud zatinya bukan perbuatan, tapi perbuatan meninggalkan perbuatan kewajiban. Gitu kan? Meninggalkan kewajiban. Itu kan keburukan. Maka kalau dibawa kepada umum ini tadi, ya boleh, tapi memang tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwasanya adakah kafarah bagi orang yang meninggalkan sholat wajib, semacam kafarah kemudian bayar sekian atau bebaskan budak, nggak ada. Praktis para ulama juga hanya menyatakan wajib bagi dia untuk bertaubat dan perbanyak istighfar. Kalau dia akan memperbanyak amal-amal yang lain, amal-amal kebajikan yang lain, dengan maksud moga-moga menjadi penghapus keburukan dia yang sebelumnya, itu dibawa berumum, yaitu hadis wa'at bi'is sayyi'ata wa hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena dia akan bisa menghapus keburukan-keburukan dosa yang sebelumnya itu. Maka balik. Mungkin yang lain? Kalau ada, kalangan ibu-ibu mungkin cukup ya. Baik. Bapak Ibu rahmatullah, ini tadi bab terkait dengan memelihara perbuatan-perbuatan baik. Jadi saya simpulkan bahwasanya salah satu di antara adab yang terbaik, akhlak yang terbaik setelah kita diberi wajangan oleh An-Nawawi melalui hadis ayat Allah dan hadis Rasul, yaitu perintah untuk mengamalkan kebajikan. Setelah itu banyak cara menuju kepada kebajikan-kebajikan. Maka pada bab ini yaitu memelihara perbuatan-perbuatan baik tersebut, maksudnya adalah dawam, agar jangan sampai kemudian kita juga berlebihan dalam amal kebajikan, ya, karena berlebihan dalam kebajikan juga tidak baik, yang nantinya suatu saat bisa jadi kita terkena uzur, atau bisa jadi kita karena uzur fisik kita, uzur yang lain-lain, sehingga kita meninggalkan amal kebajikan tersebut. Maka ini suatu upaya agar amalia-amalia yang baik kita ini continue bisa kita laksanakan. Satu di antaranya tipsnya adalah dengan tengah-tengah atau dengan kata sederhana ketika kita melaksanakan amal-amal kebajikan, tidak berlebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang terluput dari suatu amal kebajikan yang sudah biasa dia lakukan, yang sudah biasa dia lakukan, lalu kemudian dia melakukan dengan niat untuk melakukan kebajikan itu di waktu yang lainnya, maka itu diperbolehkan dan dicatat kebaikan-kebaikan sebelumnya.
Karena itu salah satu hal yang kemudian bisa kita petik, hendaklah kita membiasakan diri hidup dalam kebajikan. Oh ya, sedikit satu hal dulu pernah kita kutip juga karena ada hadisnya dimuat. Barang siapa yang membiasakan diri dalam suatu amal kebajikan, barang siapa yang membiasakan diri dalam suatu amal perbuatan tertentu, dia membiasakan diri, maka Allah akan memanggil atau meninggalkan atau mematikan orang tersebut dalam keadaan dengan dia biasa seperti itu. Satu sisi ini satu motivasi, tapi sisi lain juga sumber peringatan. Ya. Jangan kita membiasakan amal keburukan kalau kita tidak ingin meninggal dalam keburukan. Sisi lain motivasi, ayo kita membiasakan diri dengan amal kebajikan sehingga mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam saat yang baik tadi itu. Dan ibrah setelah satu peristiwa-peristiwa, ternyata akhir-akhir ini begitu mudahnya medsos ya menginformasikan, kita juga mendapatkan berita-berita tidak sedikit orang-orang sekarang ini yang dalam keadaan baik-baik, kemudian kita lihat seperti itu, Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Moga-moga seperti itu. Ada yang masih tausiah, ada yang masih dalam keadaan berjuang, ada yang masih dalam keadaan sholat, ada yang masih dalam keadaan zikir, bahkan ada yang masih dalam keadaan imamin sholat, ya kan, luar biasa. Maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah merupakan idaman kita semuanya sebagai satu di antara wasilah agar kita mendapatkan balasan yang baik di kehidupan kita di dunia. Demikian ya dapat kami antarkan. Moga-moga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah SWT. Yang benar dari Allah, yang salah saya pribadi. Karena itu astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum